Perusahaan besar, kinerja non-finansial sama pentingnya dengan kinerja finansial. Profitabilitas bukan lagi satu-satunya cara bagi perusahaan supaya dinilai baik oleh masyarakat. Citra perusahaan kian dipandang penting oleh masyarakat. Berbagai macam cara pun ditempuh oleh perusahaan. Salah satu praktik yang paling terkenal yang digunakan oleh perusahaan adalah mengembangkan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Pupuk Kaltim, salah satu produsen pupuk terkemuka di Indonesia, tengah menggarap pabrik barunya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pendirian pabrik bertujuan untuk memenuhi permintaan yang kian meningkat setiap tahunnya. Pupuk Kaltim juga berharap bahwa masyarakat di sekitar pabrik merasakan manfaatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komaruzaman, Direktur Keuangan Pupuk Kaltim, mewujudkan sebuah program CSR. Komaruzaman merancang sebuah program yang diberi nama dengan Integrated Farming System. Ide itu ia pilih mengingat sebesar 68,14% masyarakat Papua bekerja di sektor pertanian. Selain itu, ia juga mendapati bahwa baru 33% lahan di Papua digunakan untuk pertanian. Ia berpikir bahwa ide ini sudah sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Saat ia akan kembali ke Jakarta, tiba-tiba Rahmat Pribadi, direktur dari PKT, meneleponnya dan memberitahu bahwa para komisaris menginginkan program CSR yang lebih sejalan dengan proses bisnis perusahaan serta output perusahaan. Pala merupakan salah satu tanaman ekonomis karena seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Seperti pada daging buahnya, dapat dimanfaatkan sebagai manisan, asinan, sirup, dodol, serta selai. Sedangkan untuk bagian biji atau fulinya, dapat diolah menjadi bumbu dapur, serta menjadi minyak pala yang berguna sebagai bahan dasar parfum dan juga kosmetik. Pala juga merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia. Negara barat seperti Belanda, Inggris, Spanyol sangat menggemari pala untuk dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Namun, kini permintaan yang sedang naik adalah lemak pala karena bernilai tinggi. Kabupaten Fakfak merupakan salah satu penghasil pala dengan kualitas terbaik, lebih dari pala Banda. Peluang bisnis bagi pala masih terbuka lebar. Pasalnya, di Indonesia adalah produsen pala terbesar di dunia. Indonesia memenuhi 42,8% permintaan pasar dunia. Selain India, Turki, Belanda, dan Sri Lanka, permintaan terhadap pala juga diprediksi akan terus meningkat. Menurut studi dari Marder Intelligence, pasar pala diperkirakan tumbuh dari US dollar 2,6 miliar di tahun 2023 menjadi US dollar 3,4 miliar di tahun 2028. Metode analisis strategi yang dipilih dalam makalah ini adalah analisis SWOT, di mana pemilihan metode analisis ini dikarenakan memudahkan pemetaan faktor-faktor penting serta dapat mengetahui posisi perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Pada metode analisis pemangku kepentingan, kami menggunakan pendekatan NetMap. NetMap ini merupakan sebuah instrumen yang berbasis pada social network analysis, di mana yaitu jenis analisis yang bertujuan untuk mengukur hubungan antar individu dan membantu menjelaskan bagaimana individu-individu tersebut terhubung. Adapun pemangku kepentingan atau stakeholder terkait dalam program ini diantaranya ada Pupuk Kaltim, pemerintah Kabupaten Fakfak, petani pala, penduduk, serta non-government organization. Menawarkan program CSR berupa pendirian rumah produksi, di mana program tersebut kita beri nama Rumah Pala Indonesia
Sistematikanya, PKT akan memberikan bantuan berupa infrastruktur, peralatan operasional, serta pengawasan manajemen untuk keberlangsungan dari operasi Rumah Pala Indonesia tersebut. Terdapat sistem bagi hasil yang akan diberikan PKT sebesar 10% dari profit yang dihasilkan oleh RPI, dan 90% akan digunakan untuk operasional serta pengembangan RPI. PKT memberikan pendampingan dan pengawasan dengan cara membentuk manajemen perwakilan. Tugas mereka ialah mengarahkan proses bisnis dan operasional RPI. Beberapa divisi yang diperlukan dalam RPI diantaranya divisi produk dan pengembangan, divisi pemasaran dan distribusi, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, dan divisi produksi. RPI akan membeli hasil tani buah pala dari petani lokal dengan harga yang wajar dan kompetitif. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, RPI akan merekrut masyarakat setempat. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan masyarakat daerah setempat. Buah pala pilihan akan dipilah sesuai dengan tingkatan yang sudah ditentukan. Daging buah diolah menjadi asinan atau manisan, sedangkan bijinya dapat diekspor dalam bentuk nutmeg butter serta minyak atsiri pala. Untuk mengevaluasi solusi kami menganalisis program tersebut menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kita bisa melihat faktor internal dari program ini, yakni berasal dari kekuatan dan kelemahan. Lalu, kita juga bisa melihat faktor eksternalnya, yaitu peluang dan ancaman yang mungkin terjadi. Studi kelayakan bertujuan untuk mengevaluasi potensi pengadaan rumah produksi buah pala. Rumah produksi fokus pada pengolahan, pemasaran, serta distribusi buah pala. Diharapkan produksi ini dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Studi kelayakan ini memiliki analisis pasar, teknis, keuangan, serta sosial dan lingkungan. Analisis pasar mencakup potensi pasar serta pesaing pasar. Analisis teknik mencakup lokasi, sumber daya manusia, serta teknologi. Analisis keuangan mencakup perkiraan investasi awal, pendapatan, biaya operasional, dan proyeksi keuntungan. Serta yang terakhir ada dampak sosial dan dampak lingkungan. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan mengenai kondisi masyarakat Papua, tanaman pala di Indonesia, peluang bisnis tanaman pala, serta mempertimbangkan keinginan dari para komisaris PKT, kami memutuskan untuk membentuk sebuah program baru. Program baru tersebut adalah pendirian rumah produksi yang kami beri nama Rumah Pala Indonesia. Pendirian rumah produksi dirasa dapat memberikan dampak sosial serta dapat meningkatkan sense of belonging atau keterikatan antara masyarakat dan perusahaan PKT. Selain itu, kami juga merasa bahwa pendirian rumah produksi tidak meninggalkan keinginan dari para komisaris yang menginginkan program CSR yang masih sejalan dengan proses bisnis serta output dari perusahaan. Oleh karena itu, kami menilai bahwa Rumah Pala Indonesia merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh PKT.